Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Insinyur Stefanus Fitli Peginusa, Sarjana Sains Terapan Magister Teknik. Saya merupakan salah satu dosen di Perguruan Tinggi Negeri di Kota Manado, program studi Sarjana Terapan Konstruksi Bangunan Gedung, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Manado. Sebagai bentuk komitmen saya terhadap pendidikan tinggi, khususnya yang ada di Politeknik Negeri Manado, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen melalui unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Berdasarkan kurikulum Politeknik Negeri Manado tahun 2022, mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil ini, khususnya semester 5, yaitu mata kuliah estimasi biaya bangunan gedung. Mata kuliah ini adalah mata kuliah teori yang diberikan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah 1223549. Deskripsi mata kuliah ini adalah untuk mempersiapkan para mahasiswa sebagai calon profesional di bidang jasa konstruksi, mencakup pengetahuan teori dan studi kasus tentang perencanaan biaya proyek konstruksi dengan fokus pada sumber daya proyek, material, biaya, peralatan, tenaga kerja, jadwal. Materi yang akan dipelajari adalah identifikasi jenis-jenis pekerjaan bangunan gedung, menghitung volume jenis-jenis pekerjaan bangunan, menghitung harga satuan pekerjaan bangunan, membuat analisa rencana anggaran biaya bangunan, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pelaksanaan bangunan sipil, serta mampu memilih metode penyelesaian yang tepat dengan memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan publik, lingkungan, aspek hukum, dan ekonomi. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi dalam mata kuliah ini meliputi CPL 1 sampai dengan CPL 15 yang telah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Politeknik Negeri Manado. Terdapat 3 capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yakni CPMK 1 sampai dengan 3. Yang pertama, mahasiswa mampu mengestimasi biaya konstruksi bangunan gedung. Yang kedua, mahasiswa mampu merencanakan waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat kurva S. Kemudian, untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, terdapat sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa. Dalam tahapan belajar ini, mahasiswa akan mampu pertama, menghitung kebutuhan biaya proyek konstruksi bangunan gedung, kedua, menghitung kebutuhan material proyek konstruksi bangunan gedung, ketiga, menghitung kebutuhan jumlah tenaga kerja proyek konstruksi bangunan gedung, keempat, menghitung kebutuhan jumlah alat berat untuk proyek konstruksi bangunan gedung, kelima, merencanakan jadwal dan total waktu pekerjaan konstruksi bangunan gedung dengan metode bagan balok, dan yang keenam, menghitung kemajuan waktu pekerjaan proyek konstruksi dan penggunaan biaya dengan metode kurva S. Dalam video ini, saya akan menyampaikan kemampuan akhir yang harus dimiliki oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini melalui sub CPMK yang kelima, yaitu mahasiswa mampu merencanakan jadwal dan total waktu pekerjaan konstruksi bangunan gedung dengan metode bagan balok. Sebagai bentuk pembelajarannya sendiri melalui kuliah dan responsif saat kuliah. Kemudian, metode pembelajarannya cooperative learning dan case method. Kemudian, media pembelajarannya yaitu menggunakan LCD dengan PowerPoint dan video virtual dengan topik pembelajarannya yang merencanakan jadwal dengan metode bagan balok yang saya ambil dari referensi buku dan beberapa hasil penelitian saya yang telah terpublikasi. Kemudian, sistem penilaian sendiri melalui tugas di setiap pertemuan, tugas kelompok, dan asesmen tengah semester dan asesmen akhir semester. Sumber referensi yang saya gunakan adalah buku ajar, referensi lainnya artikel jurnal terindeks, dan peraturan HSP yang terbaru agar mahasiswa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Dalam proses pembelajaran saya menerapkan prinsip dan tahapan DII, Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam tahap delivery, saat awal saya masuk, saya menyampaikan informasi tentang rencana pembelajaran semester kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mengetahui apa saja
kemampuan akhir yang dapat dicapai ketika mereka menyelesaikan mata kuliah ini. Saya menjelaskan bahwa dalam mata kuliah ini apa saja yang menjadi capaian bobot SKS-nya, capaian pembelajaran lulusannya, capaian pembelajaran mata kuliahnya, sampai dengan pembagian proses untuk pembelajaran, yaitu terbagi dalam 14 kali tatap muka, kemudian 2 kali untuk proses evaluasi. Masing-masing pertemuan ke-8 untuk asesmen tengah semester dan ke-16 untuk asesmen akhir semester. Proses interaksi yang saya lakukan adalah ketika masuk kelas, tentunya saya menyapa mahasiswa, memberikan semangat kepada mereka, dan setelah itu saya menuntun mereka dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan saya mengingatkan mahasiswa untuk mengisi absen yang ada. Setelah itu, saya memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya terkait materi sebelumnya. Mungkin saja ada mahasiswa yang masih belum paham terkait dengan materi yang telah saya berikan, dan diberikan kesempatan untuk mereka dapat bertanya. Setelah itu, saya memberikan materi sesuai dengan sub CPMK dan pertemuan yang ada di RPS, dan di dalamnya ada diskusi dan tanya jawab dari mahasiswa ataupun dosen itu sendiri. Dan setelah itu, diproses asesmen untuk menilai sejauh mana kemampuan baik secara psikomotor bahkan afektif dari mahasiswa tersebut. Ada beberapa indikator yang saya gunakan dalam proses penilaian. Yang pertama adalah kehadiran 20%, aspek sikap pengetahuan umum dan keterampilan 35%, dan aspek keterampilan khusus mata kuliah 45%. Dengan harapan mahasiswa mampu memahami, mampu melakukan, bahkan merasakan manfaat ketika selesai pada mata kuliah estimasi biaya bangunan gedung itu sendiri. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Ya, good. Berarti kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kelas kita di saat ini, mari kita memulaikannya dengan berdoa, dan mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saudara-saudara, kemarin NER telah mempresentasikan, ya, di beberapa minggu yang lalu, NER telah mempresentasikan terkait dengan AHSP. AHSP itulah analisa harga satuan pekerjaan. Nah, dari presentasi bahkan pun materi yang sudah NER berikan pada minggu lalu, adakah yang masih belum dimengerti oleh adik-adik mahasiswa sekalian yang patut ditanyakan kepada saya? Ada yang masih belum memahami? Ada NER. Silakan Putri. NER di pertemuan lalu kan NER sudah menjelaskan tentang AHSP. Nah, di mana ada angka-angka koefisien yang itu ditentukan di setiap tabel perhitungannya. Mohon NER untuk dapat menjelaskan kembali cara menentukan angka-angka tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Apakah masih ada yang sama, ya, yang merasa kesulitan, ya, melihat nilai-nilai koefisien dari angka yang sudah ada dari AHSP yang ada? Boleh angkat tangan beberapa orang yang mungkin yang masih kesulitan. Oke, ya. Berarti di awal pertemuan ini adalah pertemuan ke-14, ya. Pertemuan ke-14 setelah kalian sudah selesai menganalisis, menghitung volume dari setiap pekerjaan. Saat ini dan akan mengajarkan bagaimana kita mengkoordinasikannya atau mengorganisasinya sehingga itu bisa dibuat dalam suatu bagan balok, ya. Jadi pertanyaan yang bagus dari Putri, dan NER akan jelaskan, ya. Dari beberapa AHSP, ya, yang kemarin AHSP yang kita gunakan adalah dari Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR nomor 30 tahun 2025, ya. Ya. Jadi koefisien misalnya, ya, ini pertanyaan yang bagus. Misalnya ada koefisien galian tanah, ya. Koefisien galian tanah itu, pekerjaan untuk galian tanah itu adalah pertama dia menggunakan tenaga manusia, benar? Benar. Ya, kemudian ada peralatan, yaitu peralatan cangkul, ya, kalau bahasa Manadonya bilang pacol, ya. Kemudian ada contoh ini yang NER berikan, ya, yaitu misalkan sebidang cangkul dengan dimensi 200 mili, ya, atau 20 cm dan lebarnya yang sama,
200 mili, dan ketebalan tanah yang bisa diangkat oleh cangkul tersebut adalah 45 mili. Nah, kita bisa melihat bahwa volume dalam sebidang cangkul ini adalah 200 kali 200 kali 45. Artinya ini ada 1.800 mm3 ya. Bila dikonversikan ke meter itu bisa didapat dengan 0,0018 meter kubik. Nah, maka dapat dikatakan bahwa sekali kita mencangkul itu kita bisa mendapatkan tanah sebanyak yang ini 0,0018 meter kubik. Kemudian ya, nah untuk mendapatkan 1 meter kubik maka seorang tukang gali itu akan melakukan pekerjaan berulang sebanyak berapa kali? Berarti 1 meter kubik dibahagi dengan 0,0018 meter kubik. Nah, angka-angka yang tadi itu jika nanti itu didapat bagaimana? Nah, ini bisa didapat dari analisa harga upah tukang gali misalkan. Dia 100.000 orang per hari atau itu hari dalam standar kerja. Maka bila kita konversikan, ini dikonversikan ke dalam hari per jam, maka 100.000 dibahagi dengan 9,26 dari produktivitas yang tadi, maka bisa didapat itu adalah 10,799 hari orang per jam. Ya, maka bisa didapat angka-angka yang tadi ada di, jika standar kerja 7 jam per hari, maka 10,799 kali 7 dapat ini ya, 75,594. Mendapatnya dari mana? Perhitungannya berdasarkan perhitungan produktivitas yang ada. Ya, jadi ini sangat-sangat berkaitan. Makanya kalau kita menentukan, ini bisa ditentukan pada, kalau ini fondasi batu belah ya, bukan tapi kalau galian tanah kita bisa ketemukan nilainya itu dari berapa banyak produktivitas yang akan nantinya kita temui di lapangan. Bisa paham? Bisa? Oke, baik ya. Saya rasa jelas untuk ini, dan kita lanjut pada materi yang akan menjelaskan pada pertemuan ke-14 ini, yaitu terkait dengan bagan balok ya. Proyek konstruksi yang berhasil dan berkualitas itu dicapai dengan yang namanya perencanaan dan pengendalian dari jadwal kegiatannya. Salah satu kegiatan untuk mengatur rencana kerja dari satu bagian atau unit pekerjaan ini disebut dengan yang namanya time schedule atau rencana kerja. Ya, yang meliputi pertama adalah kebutuhan tenaga kerjanya. Yang kedua adalah kebutuhan material atau bahan. Yang ketiga adalah kebutuhan waktu, dan yang keempat adalah transportasi atau pengangkutannya. Jadi dari time schedule tersebut kita akan mendapatkan gambaran berapa lama pekerjaan ini akan selesai. Berapa lama bagian-bagian pekerjaan ini yang terikat satu dengan yang lain. Sehingga orang bisa tahu ya, kita bisa paham ya, apa saja berapa lama pekerjaan yang akan kita lakukan. Ya. Nah, uraian rencana kerja ini adalah bagaimana kita menyusun rencana kerja dengan urutan dan kelompok pekerjaan. Hal yang harus diperhatikan pertama adalah urutan atau work breakdown strukturnya itu tidak tertukar, atau urutan pekerjaannya atau langkah kerjanya itu tidak tertukar. Nah, setiap bagian pekerjaan ini dilukiskan dengan garis lurus sebagai garis kegiatan. Dan yang berikutnya, panjang garis kegiatan itu ditentukan oleh jumlah hari atau jumlah minggu yang ditetapkan. Artinya, jumlah hari dan jumlah minggu ini adalah acuan dari waktu, jumlah hari dan jumlah minggu. Nah, jumlah hari dan minggu ini dapat dihitung berdasarkan apa? Jumlah tenaga kerja yang digunakan. Berdasarkan apa? Tadi Mel sudah jelaskan di awal bahwa berdasarkan produktivitas. Ya, berdasarkan produktivitas yang ada. Nah, yang berikutnya adalah bagian pekerjaan ini dapat digabungkan menjadi satu garis kegiatan. Metode yang kita gunakan pada kali ini adalah metode bagan balok. Ya. Metode bagan balok ini ditemukan oleh H.L. Gunn pada tahun 1917. Ya, ini metode dengan maksud untuk mengidentifikasi, pada waktu itu ditemukan untuk mengidentifikasi waktu dan urutan pekerjaannya. Ya, jadi mengidentifikasi waktu dan urutan pekerjaannya. Nah, sampai saat ini metode ini masih tetap dipakai karena mudah dibuat, dipahami, serta berguna sebagai alat komunikasi dalam pelaksanaan konstruksi. Ya, jadi metode ini masih digunakan sampai saat ini. Metode bagan balok ini disiapkan ya dengan tangan manual ya. Kalau kita ada sumbu X seperti ini ya,
Yang X arahnya yang mana? Vertikal, horizontal? Horizontal. Horizontal ya. Yang ini berarti Vertikal. vertikal. Ya, bagan balok itu ditentukan dengan jika kita melihat ya, sumbu vertikal itu adalah Y dicatat dengan jenis pekerjaan. Ya, jadi ini adalah jenis pekerjaan. Yang di sini adalah, yang di X adalah berarti waktu. Ya, jadi ada jenis pekerjaannya, ada waktunya. Ya, jadi ini bisa dibilang ya, dalam waktu ini satuannya bisa di situ apa dicatat? Hari, minggu, dan bulan, bisa juga tahun ya. Jadi ini ya, ada X dan Y-nya. Nah, waktu mulai dan waktu akhir masing-masing pekerjaan itu ada di bagian kiri. Ya, kalau orang lihat ada di bagian kiri yang di sebelah sini ya. Mulainya di sini, selesainya pasti di sini. Ya, ketika kita akan menggambar yang namanya bagan balok. Ya. Jadi bisa dilihat bahwa ini pada waktu membuat bagan balok itu harus disusun terlebih dahulu urutan pekerjaannya. Kenapa? Karena kalau kita tidak susun terlebih dahulu urutan pekerjaannya, itu kita tidak akan menemukan seberapa baik urutan pekerjaan yang akan kita jadwalkan. Ya. Nah, bagan balok sering dipakai untuk menyusun jadwal induk suatu proyek dan umumnya itu terdiri dari 20 sampai 50 milestone atau tonggak kemajuan yang disebut dengan event yang menggunakan kunci kuat dilihat dari pencapaian keberhasilan. Nah, tonggak kemajuan itu menandai waktu mulai atau akhir dari suatu kegiatan yang penting. Ya, bila terlambat mempunyai dampak negatif yang cukup besar dan ada pada bagan balok yaitu yang ada pada bagan balok itu yaitu pekerjaan kritis yang tidak boleh terlambat. Ya, ini kita lihat ya. Ini ada satu contoh ya. Sebelum memulai penggambaran bagan balok, tentukanlah urutan pelaksanaan pekerjaannya, kurun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jenis pekerjaannya, dan pada waktu pelaporan misalnya pada akhir bulan dibandingkan antara kenyataan dan rencana, seperti pada tabel di samping. Dari tabel tersebut kemudian tersusun bagan balok seperti pada gambar berikut. Nah, ini ada contoh bagan balok ya. Yang pertama adalah membuat spesifikasi dan desain teknik. Waktunya 4 hari, kenyataannya atau real time-nya adalah 4 hari. Yang berikutnya adalah membeli material untuk fondasi. Berikutnya adalah membeli material untuk bangunan. Berikutnya adalah membuat fondasi, dan yang berikutnya adalah fabrikasi rangka bangunan dan mendirikan bangunan. Menurut Anda sekalian, ya, apakah bagian ini sudah berurutan sesuai dengan urutannya? Kita membuat pekerjaan harus disusun desain dan spesifikasi teknisnya. Berarti posisi A sudah benar. Berada pada posisi 1 ya. Berarti misalnya ya di sini. Ya, kemudian membeli material untuk fondasi bisa ya, berarti sudah. B juga bisa. Selanjutnya C, memberi material bangunan. Itu bisa juga ya. Kalau kita perhatikan, ini pekerjaan yang diberikan contoh itu sudah benar ya, sudah sesuai dengan urutan pekerjaannya. Tinggal kalau kita lihat pada analisis pekerjaan yang kita bisa lihat pada nama pekerjaannya, B dan C ini bisa secara bersamaan dibuat atau dilakukan. Nah, ini bisa kita gambarkan bagan baloknya. Jadi ini ada satuan itu menggunakan hari ya. Paling lama berapa hari? 8. Ya, berarti kita ada 8 ya. Dan ini bisa kita buat yang satu rencananya di bawah. Kalau A rencananya berapa? 4. Ini realisasinya 4 juga ya. Kita bedakan tandanya. Realisasi dan rencana ya. Berarti yang lain ini sudah bisa paham dibuat. Bisa? Bisa. Oke ya. Nanti sebentar ini bisa dilanjutkan ya. Apakah pekerjaan B, C, D dan E dan F-nya yang belum diketahui. Tinggal kita yang nantinya akan merencanakan saja. Itu bagaimana, berapa lama dia akan bisa selesai. Ya, membuat fondasinya berapa lama akan selesai. Ya, kemudian fabrikasi rangka bangunannya berapa lama. Ya, yang bisa akan
selesai. Kalau kita lihat seperti ini, jika seperti ini, ada nggak yang bisa menyimpulkan pekerjaan mana yang terlambat, mana yang sesuai rencana? Rencananya yang tidak berwarna, kenyataannya yang berwarna. Ada nggak? Pekerjaan A sesuai, B-nya terlambat, ya. B-nya itu molor ya, molor. C-nya juga terlambat ya. Selanjutnya D-nya molor. E lebih cepat ya. F-nya belum diketahui, berarti belum dilaksanakan. Oke, saya rasa ini bisa dipahami ya oleh adik-adik mahasiswa sekalian. Jika jumlah kegiatan itu tidak terlalu banyak, ya, proyeknya tidak terlalu besar, bagan balok ini bisa digunakan. Ya, jadi kalau proyeknya tidak terlalu besar, bagan baloknya bisa digunakan. Keunggulannya adalah apa? Pertama, metode bagan balok ini mudah dibuat dan dipahami. Yang kedua, sangat berguna sebagai alat perencanaan dan komunikasi. Nah, bila kita gabungkan dengan lengkung S atau kurva S, maka kita bisa menggunakan bagan balok ini dengan aspek yang lebih luas. Jadi bukan hanya untuk menentukan seberapa banyak dia, tapi aspeknya akan lebih luas. Kelemahannya apa? Ini tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Yang berikutnya, sukar untuk membuat perbaikan dan pembaruan, karena umumnya harus membuat bagan balok yang baru. Yang berikutnya, untuk proyek yang berukuran sedang dan besar, kompleks, ya, bagan balok ini akan menghadapi kesulitan pada saat penyusunan kegiatan karena banyaknya jumlah item pekerjaan yang harus menunjukkan keterkaitan di antara satu dengan yang lain. Sehingga ini mengurangi kemampuan untuk bagan balok ini menyajikan penyajiannya secara sistematis. Ya, misalnya ya, kita diperhadapkan sama dua bangunan yang besar ya, tapi fungsi bangunan sipil ini berbeda. Ya, nanti kita akan lihat mana yang akan kita pakai untuk bagan balok beserta dengan kurva S, mana bisa hanya untuk bagan balok saja. Ya, jadi bagan balok ini sekali lagi pelengkap untuk kita bisa menggunakan kurva S sehingga aspeknya akan lebih besar dan berkualitas ke depannya. Ya, boleh dipahami sampai saat ini adik-adik? Boleh? Sekali lagi boleh? Oke ya. Saya rasa dari materi ini kita bisa membuat yang namanya bagan balok ya dari tugas per kelompok yang telah ditugaskan ya dengan gambar existing masing-masing yang sudah didapatkan oleh masing-masing kelompok. Jadi tugas ini akan lebih mudah untuk bisa merencanakan berapa lama bangunan ini yang kita hitung, yang kita gambar, yang berdasarkan gambar existing itu akan diselesaikan. Ya, saya rasa ini akan lebih mudah ya untuk kita bisa kerjakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan ya jika ada pertanyaan. Oke, silakan Awir. Jadi kita mau bertanya terkait dengan penjelasan barusan tentang metode bagan balok. Nah, jadi pertanyaan saya itu apakah metode bagan balok ini dapat digunakan pada proyek yang memiliki skala besar, contohnya seperti proyek yang ada di IKN atau proyek yang ada di luar begitu Mungkin pertanyaan saya seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaan yang baik ya. Jadi pertanyaan ini sekali lagi menggambarkan bagian kelemahan dari bagan balok. Ya, kenapa bilang kelemahan? Karena spesifikasi dari penggunaan bagan balok itu adalah lebih kepada proyek yang tidak terlalu kompleks, ya. Proyek yang tidak terlalu kompleks, yang tidak membutuhkan banyak sumber daya yang di dalamnya, ya. Jadi bisa bilang rumah tinggal masih bisa, apalagi yang masih bisa ya drainase, ya. Masih bila jalan paving ya ini masih bisa digunakan metode bagan balok ini. Kemudian proyek yang tidak membutuhkan kompleksitas bahkan pun penggunaan sumber daya yang besar. Nah, kalau kita lihat di IKN itu, IKN memiliki kompleksitas pekerjaan yang sangat besar ya. Jadi bukan tidak digunakan bagan balok ini digunakan ya adik-adik. Jadi bagan balok ini digunakan, tetapi sekali lagi dengan menggabungkannya dengan lengkung S atau kurva S. Ya, jadi bagan balok ini tetap digunakan dalam skala yang besar, tetapi aspeknya itu akan diperluas ketika digunakan dengan kurva S. Ya, karena apa? Dari bagan balok tersebut itu dan kurva S itu kita bisa melihat, ya, melihat
berapa lama proyek ini, ya, targetnya sudah sampai on target atau tidak, apakah dia terlambat atau tidak, ya, berapa besar deviasi yang ditimbulkan dari keterlambatan tersebut. Dari hasil deviasi itu maka bisa digunakan berapa besar dana yang belum terpakai, ya, dari hasil perhitungan deviasi tersebut. Jadi sebenarnya bagan balok ini ketika digabungkan dengan kurva S ini akan sangat-sangat berdampak untuk tugas seorang pengawas, ya. Sekali lagi kalian kan nanti selesai dari sini ada yang jadi estimator, ada yang jadi pengawas, ada yang profil lulusannya itu semakin besar. Oleh karena itu harus benar-benar tahu ternyata bagan balok ini ketika dikombinasikan itu bisa bermanfaat untuk bisa digunakan dalam proses pengawasan, ya. Dari mana kita akan tahu berapa besar deviasi keterlambatannya? Dari perhitungan bagan balok ini, ya, dengan kombinasinya dengan kurva S. Jadi orang bisa tahu, oh iya, deviasi minus, ya. Kalau minus berarti pekerjaannya apa? Terlambat atau maju? Terlambat, ya. Deviasi minusnya itu 5%. Biayanya itu berapa? Bisa kalau proyeknya besar, biayanya dari 5% itu bisa sangat besar, ya. Jadi misalnya proyeknya 1M, biayanya bisa sampai di 500 jutaan, ya. Jadi proyeknya 100, ya. Jadi itu bisa sampai di 50 jutaan, ya. Jadi itu yang bisa digambarkan. Ternyata besar juga, ya, deviasi yang ditimbulkan. Oleh karena itu proses ini harus benar-benar diperhatikan sehingga orang harus lihat kembali, kita harus lihat kembali mana proyek yang cocok, ya, mana proyek yang akan cocok kita gunakan metode bagan balok ini. Oke, oleh karena itu karena sudah tidak ada pertanyaan, ya, Ner harap metode ini akan diterapkan di tugas kelompok kalian masing-masing, ya. Tugas kelompoknya kan sudah dibagi per kelompok 2 orang dengan gambar existing bangunan yang sudah kalian pilih sendiri, ya. Berarti ini akan volumenya kan sudah selesai dihitung kan? Sudah. Atau masih ada beberapa yang belum selesai menghitung volumenya? Selesai semua. Ya, selesai semua. Ya. Jadi volumenya sudah selesai, anggarannya sudah, Mener. Sudah masuk di AHSP juga. Iya, sudah sampai kurva S ya. juga. Berarti karena ini pertemuan ke-14, tidak lama lagi kita akan assessment akhir, ya. Diharapkan tugasnya bisa selesai sebelum assessment akhir. Ya, sehingga proses penilaiannya akan berjalan dengan baik. Oke, ya, saya rasa cukup untuk materi kita di saat ini, ya. Nanti kalau memang masih ada lagi pertanyaan, kita bisa bertemu secara langsung, asistensi secara langsung untuk bisa menjelaskan, ya, biar bisa menjelaskan mana bagian yang kalian kurang mengerti. Terima kasih. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Besar harapan saya video ini dapat bermanfaat untuk semua yang menontonnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.